Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak PJ Kepala Desa Ketoro beserta Bapak Ibu perangkat desanya, yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakili Pak Anan, Pak Ferry, yang saya hormati Ibu pendamping desa, dan yang saya hormati perwakilan dari Dinas Kesehatan Kecamatan Belaga, Pak Khairul, Bapak Babinkan Timnas, Bapak Babinsa, dan Bapak Ibu tamu undangan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita pada malam hari ini bisa menghadiri undangan Bapak Kepala Desa Ketoro dalam kegiatan sosialisasi penyakit TBC dan bahaya narkoba. Semoga apa yang menjadi maksud dan tujuan penyelenggaraan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga terpilihkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas petunjuk dan suri teladan beliaulah kita bisa membedakan mana jalan yang hak dan mana jalan yang batil, yakni di Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Pak Kades mohon izin sebelumnya sedianya Bapak Kapolsek hadir di majelis ini, di tempat ini, namun ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan sehingga beliau memberitakan kepada saya selaku Kadifhumas Polsek Belaga untuk mengisi kegiatan penyuluhan terkait bahaya narkoba. Semoga tidak mengurangi rasa hormat beliau. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, langsung saja terkait kegiatan penyuluhan narkoba ini adalah suatu kegiatan yang sangat positif di semua desa, hampir se-Indonesia ini melakukan gerakan seperti ini. Ini dibiayai dari anggaran dana desa dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk bagaimana meningkatkan SDM masyarakat. Ini karena sudah terindikasi bahwa negara kita ini adalah darurat terkait masalah narkoba. Ya. Makanya pemerintah mengalokasikan anggaran sampai ke tingkat desa untuk melaksanakan kegiatan sudah masukkan ke dalam tubuh baik secara oral itu dengan cara diminum lewat mulut maupun secara injeksi atau disuntikan, dapat mengubah pikiran suatu hati. Bahwa narkoba itu ada dua jenis, Bu. Cara masuk ke dalam tubuh kita itu ada dua cara, dengan cara diminum atau ditelan, dan yang kedua dengan cara disuntikan. Ini dan bahan antidotum ini bukan narkoba, namun rasa ketergantungannya sama. Ini yang sering kita jumpai, yang sebelah kiri itu ada yang sering kita dengar dengan nama yang itu Linfok, ini juga sama, nanti efeknya sama, ada rasa ketergantungan yang menimbulkan ketergantungan. Linfok ini kalau kita hidup secara lama itu dampaknya seperti narkoba. Ya, nanti kita jelaskan Pak. Yang paling kiri ini yang banyak beredar di wilayah kita ini ya, miras ya ini dan segala macam. Nah, jumlah penyalahguna narkoba ini terbagi menjadi tiga ini hasil risetnya. Ya, yang pertama dari tidak bekerja, orang-orang pengangguran. Ya, karena diajak temannya tidak punya kejelasan, dia harus berbuat apa ini dari 22%. Yang kedua pelajar, ini generasi empatnya kita 27%, dan pekerja swasta atau pemerintah. Ini sering terjadi karena tekanan dari pemerintah, dari pimpinan, ada pekerja lembur dan segala macam, ini banyak masuk di kalangan pemerintah. Nah, kenapa kok remaja rentan pengguna narkoba? Ini salah satu ada 3
mendasari. Yang pertama adalah faktor keluarga, ini yang paling penting ya. Aset-aset kita ini kadang kita itu terlewatkan. Sekarang ini zamannya sudah era berubah. Kadang kita mendengar itu sangat miris. Manusia itu lebih mulia, hewan itu lebih mulia dari manusia. Kita bisa menilai seperti itu. Kenapa? Kadang hewan peliharaan kita maghrib belum masuk kandang kita mencari. Boleh atau ada titik itu tak ada gitu. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita, generasi penerus kita? Uswaya mulai baru gak boleh sampai nyaman dengan kegiatan sampean, gak pernah open. Faktor keluarga. Yang kedua, kadang itu anak tidak diberikan waktu untuk mencurahkan dan curhat. Biasanya kan anak itu ada masalah di sekolah atau di temannya aja yang bisa menjerumuskan kita. Di situ banyak sekali dicikoi dengan game, dengan aplikasi-aplikasi yang supaya kita itu pokoknya ini tidak mikir menggorong, mikir senang itu. Kita kalau lihat Tanwaro dan sekali miris kita kalau melihat anak begitu banyaknya sibuk dengan HP-nya sendiri. Ada orang jatuh di depannya nggak ngereken, orang sopo lewat terus nggak ngereken, sibuk dengan HP-nya. Ketika disuruh berhenti sebentar tidak mau, waduh senang gitu. Nah itu, makanya kita harus open ya, aset-aset kita ini harus kita selamatkan supaya Indonesia Emas 2045 ini tercapai ya. Terus ini ketentuan pidana bahwa apa yang dilanggar, apa yang dilarang oleh negara itu pasti ada ketentuan pidananya. Salah satunya ini. Nanti narkoba itu sekarang ini spesialis, ada undang-undang tersendiri terkait narkoba, tidak digabungkan dengan KUHP. Ada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang peredaran narkotika. Di situ ancaman hukumannya tergantung peran yang bersangkutan. Dia sebagai apa? Di situ hasil pemeriksaan. Apakah dia pengguna atau pengedar atau bandar? Itu hukumannya masing-masing beda. Ini kepemilikan, dia memiliki barang narkoba jenis golongan 1. Ini ancaman hukumannya paling singkat 4 tahun, paling minim. Yang paling lama 12 tahun. Ini yang memiliki barang, yang menyimpan barang di dalam rumah untuk kebutuhannya sendiri. Nah, ini menjual produksi ya. Ini sudah tingkatnya sudah tinggi lagi. Ini bandarnya. Kalau misalnya pasal 113, barang siapa setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkoba golongan 1 paling minim 5 tahun, paling lama 15 tahun. Ini yang golongan 1 yang pasal 113 perannya adalah menjual belikan ini, memproduksi di bandar. Ini yang selaku pengguna pasal 115 juga. Tapi dia malah menjadi-jadi. Ini cerita ini benar-benar keponakan saya sendiri. Sekarang di lapas semua. Saya heran, kok bisa ternyata begitu. Namanya makhluk. Berarti kan ini menanda warai kok jebol. Nah, makanya kita itu harus tenang. Karena sudah narkoba ini sudah masuk ke wilayah kita dan kita tak boleh underestimate. Jangan sembrono. Terus gak mungkin mau belakangan aja kan desa sepi, gak mungkin bu. Malah orang-orang itu sekarang beralihnya ke tempat-tempat sepi ini supaya modusnya kegiatannya dia itu aman, tidak terhembus oleh kepolisian. Tapi nyatanya dalam waktu 5 hari kemarin itu 5 TKP, saya itu sampai bingung. Ditanya Pak Kadis, Pak, belakangan nangkep, Pak, Polres nangkep. Setelah kita konfirmasi memang benar ditangkap. Di 4 Polres yang kita konfirmasi memang benar warga belakang. Saya percaya kakak itu memang benar bukti. Nah ini yang sudah kita sidik tuntas ini ya, ada ceweknya juga loh. Karena narkoba itu
menyerang semuanya Bu, tidak harus laki-laki, perempuan juga banyak ya. Baik, nah ini upaya yang sudah kita laksanakan pemusnahan barang bukti ya, kalau sudah ada kekuatan hukum tetap, kalau sudah sidang barang bukti ini dikemanakan, makanya biasanya putusan itu dimusnahkan secara bersama-sama. Nah, sudah selesai. Sekian, terima kasih. Ya, ini harus kita bahas juga. Nanti pesan dari Pak Kapolsek tadi menitipkan kepada saya tanggal 25 ini ya, ini terlepas terkait masalah narkoba karena ini juga sangat penting ya, karena kita ini biasa yang mendekati pemilu kada ini banyak fitnah, banyak banyak apalah. Yang penting itu ya, mari kerumunan tetangga sekitar, sanak saudara, mari kita jaga bagaimana pemilu kada tahun 2004 ini bisa aman, tertib, dan damai. Itu harapan pimpinan ya. Sampai harus bijak menggunakan alat komunikasi. Biasanya ibu-ibu ini sih senang rasa-rasa ya. Kalau ada berita apapun yang nggak jelas sumbernya, jangan sekali-kali share atau bagi-bagi atau pilih lah pokoknya ya. Cukup sampai konsumsi sampai guys, sampai selawati guys, karena pasti nanti ya, jangan sampai nanti kita itu menangani kasus sampai itu karena satu nih cakar-cakar itu kan ada masalah ngomong ini baper ya, kan bisa apa kumpulan menawi status nah masa ini bulan soalnya intinya ya mendekati kegiatan pemilu kada ini tahun 2024 tanggal 27 November besok, mari kita bijak dalam menggunakan alat komunikasi, karena dengan HP inilah kita bisa melihat sesuatu yang berpositif, namun dengan HP ini pula kita kadang bisa terjerat masalah pidana. Jangan sampai karena ketidaktahuan jenengan sampean oleh berita yang nggak jelas informasinya sampai share akhirnya, karena ada tim cyber di kepolisian itu, ada tim cyber sudah berpindah tangan, sudah berapa orang sampai share ke grup ini sudah habis ini tersadar semuanya, nanti nggak bisa sampai mengelak, aku nggak rumah semua, tapi dengan jejak digital ini sudah terekam ya, jelas belum? Ya, pokoknya coba berkabar, Bapak juga protes. Ya semuanya itu, sama semuanya yang hadir di dalam desa ini, pesan Bapak Kapolsek ya, segala upaya sudah kita laksanakan, kita sampai kemarin doa bersama dengan harapan pelaksanaan kegiatan pemilu kada serentak ini berjalan aman, tertib, dan damai. Itu harapan kita semuanya. Nah, sekali lagi karena media yang paling berbahaya ini media. Biasanya mau mendekati ono berita-berita sudah jelas. Saya mikir awal dulu ya, terus mikir awal dulu yang bisa main apa, yang berjualan aku itu itu. Bisa, berarti siapa berarti awal dulu tetap seperti ini. Terus kiranya itu yang bisa sampaikan warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nasiratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.